Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Santo Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat-sangat luar biasa dengan menempatkan dirinya di bawah Sang Mesias. Yohanes tidak bangga dengan semua kelebihan yang dia miliki, tetapi dia tahu tujuan dia datang, yaitu untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, meskipun dia adalah pendahulunya yang mempersiapkan jalan, namun dia tidak membanggakan dirinya sedikit pun. Kita belajar sikap kerendahan hati. Maka pertanyaannya, apakah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang demikian dalam kehidupan kita? Selama orang melakukan kebaikan, jangan pernah memberhentikan orang itu. Selama orang melakukan kebaikan, jangan pernah memfitnah orang itu. Karena kebaikan itu bukan berasal dari dirinya, tapi berkat kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan Yohanes tadi, bahwa dia harus mempersiapkan jalan, dia harus menjadi pribadi yang semakin kecil, dan Sang Mesias harus menjadi pribadi yang semakin besar. Mari kita berjuang melakukan hal demikian. Kerendahan hati adalah kualitas yang harus kita miliki menjadi murid-murid Kristus. Kebijaksanaan dan kerendahan hati adalah dua karakter esensial dari Yohanes Pembaptis yang juga harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Yohanes bukanlah siapa-siapa, tapi dia harus semakin kecil, sementara Sang Mesias harus semakin besar. Apakah kita cenderung membanggakan diri kita, lalu merendahkan orang lain? Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita belajar dari sikap kerendahan hati yang dimiliki Yohanes Pembaptis,
mempersiapkan jalan, berjuang agar orang lain boleh tetap menjadi pewarta sabda yang baik. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami memiliki kerendahan hati untuk mau menerima orang lain dalam kehidupan kami. Bantulah kami, agar kami terus menjadi pewarta kebaikan-Mu. Berkatilah orang-orang yang bekerja untuk kemanusiaan. Berikanlah mereka rahmat kesehatan dan kebahagiaan. Berkatilah juga orang-orang yang kami janjikan doa bagi mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.